Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Alhamdulillah alamin. Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah wallahu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya peran seorang pemimpin. Pentingnya seorang pemimpin. Untuk itu kita harus tahu bagaimana karakter-karakter dari pemimpin itu sendiri atau perilaku-perilaku yang harus dimiliki dari seorang pemimpin itu sendiri. Karena kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu organisasi, kemajuan dari suatu lembaga itu tergantung dari pemimpinnya, tergantung dari siapa yang memimpinnya. Maka dalam Islam sudah sangat jelas sekali, penting sekali kita harus memiliki pemimpin-pemimpin yang baik, dan kita semua adalah pemimpin. Perilaku memimpin merupakan mereka harus bisa menjadi uswatun hasanah. Mereka harus menjadi panutan, teladan, role model bagi bawahannya, bagi pengikutnya, bagi
siapa yang mereka dipimpin. Itu yang utama. Maka seorang pemimpin itu harus bisa menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik dalam segala hal. Ini tidak mudah, teman-teman sekalian ya. Ini sangat berat sekali. Dan ini sesuai dengan Al-Quran, Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yang maknanya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri, teladan yang baik, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut-nyebut Allah. Ya. Jadi Rasulullah itu bisa menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik, karena Rasulullah sendiri ya selalu mengharap rahmat dari Allah dan selalu menyebut-nyebut asma Allah. Itu salah satunya. Maka kita, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka kita harus mencontoh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya, yang sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai suri tauladan. Dan kita bisa, caranya bagaimana? Dengan mengingat Allah, ya. Jadi Rasulullah SAW ini sendiri mampu atau dapat diteladani oleh para pengikutnya, dan perilaku Rasulullah ini sendiri yaitu perilaku yang terpuji, yang betul-betul terpuji, bukan hanya kamuflase, hanya branding di luarnya saja, hanya kesannya baik, hanya kelihatannya baik, tapi kenyataannya tidak baik. Tidak demikian. Kan seringkali kita ini kan tertipu dengan penampilan, dengan kata-kata yang manis, tapi sejatinya tidak baik. Nah, ini jauh sekali dari Rasulullah. Rasulullah sendiri itu betul-betul memang eh, contoh figur yang betul-betul dapat dicontoh. Jadi contoh yang bukanlah kamuflase, tapi betul-betul. Yang betul bagaimana? Betul-betul memiliki nilai-nilai yang mendasar tentang kepemimpinan. Bagaimana menjadi pemimpin. Dan artinya nilai-nilai yang betul-betul, yang jadi betul-betul mendasar, substansi, bagaikan ruh, dan yang betul-betul dibingkai dengan baik. Antara luar dan dalamnya itu sama. Ya, dan di dalamnya itu lebih baik daripada luarnya gitu ya, Rasulullah sendiri, sekaligus menjadi acuan panduan bagi kita, bagi bawahannya, bagi siapapun pengikutnya. Kalau mereka pengen selamat, maka ikutilah Rasulullah. Nah, itulah. Lalu bagaimana cara mewujudkan impian itu, cara mengetahui pemimpin pada bawahannya tadi, tentu diwujudkan dengan visi. Seorang pemimpin harus membangun visi organisasi, dirapatkan bersama-sama, ditentukan bersama dengan komponen organisasi, difahamkan semua, dan akhirnya menjadi visi bidang, visi bagian, dan akhirnya menjadi visi individu. Nah, akhirnya visi menjadi salah satu spirit, semangat menjadi, dan Rasulullah sendiri pemimpin tadi menjadi role model, panutan, ya. Maka tentu seorang pemimpin harus selalu di garis yang lurus, seperti Rasulullah sendiri, ya, selalu berjalan dengan baik, selalu ihsan, selalu hasanah, memiliki akhlak yang baik, memiliki akhlak yang terpuji, yang tentu itu semua, karena itu semuanya makanya pantas dan harus diteladani. Ya, salah satunya apa? Keteladanan Rasulullah, yaitu jujur, berani bertanggung jawab, tidak mudah mengeluh, pekerja keras, sabar, dan suka mencoba hal baru, selalu berinovasi, dan bertanggung jawab. Itu apalagi kasih mengasihi, atau kasih sayang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh figur atau uswatun hasanah, yang di contoh-contoh kebaikan yang diajarkan oleh pemimpin, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu harus tadi saya sudah sampaikan, yaitu harus memiliki visi. Ya, visi tadi yaitu ini kami kuatkan lagi, seorang pemimpin itu selalu visioner, ya.
selalu orientasi masa depan, visioner. Jadi cara pandangnya itu selalu ke depan. Dia selalu memiliki cara pandang yang jauh ke depan, ya, di dalam menjalankan organisasinya. Dia tidak hanya melihatnya saat ini, kondisi saat ini, tapi dia mampu melihat visi jauh ke depan. Bagaimana 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dia sudah mampu melihatnya. Dan selalu membawa aura-aura yang positif, selalu membawa aura-aura yang selalu semangat dalam kondisi, dalam sikapnya, ucapannya, tindakannya, itu harus selalu mampu memotivasi. Sehingga selalu membawa dimanapun ada berada itu semangat, ya, membawa suasana yang senang, dan memberikan arahan-arahan, dan banyak memberikan penguatan-penguatan, narasi-narasi yang selalu memotivasi, narasi-narasi yang mengarahkan. Itu memang peran seorang pemimpin begitu. Dimanapun dia selalu, Rasulullah sendiri juga selalu memberikan petuah-petuah terus. Itu. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran, Quran surat An-Nahl ayat 90, yang maknanya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran dia. Dia memberikan pelajaran kepada kita. Ya, jadi di sini seorang pemimpin selalu mengajarkan untuk bagaimana kita selalu teamwork, koordinasi, konsolidasi, ya di situ ya. Terus selalu mengingatkan apa yang bisa untuk ditingkatkan lagi kerjasama. Nah, dari ayat tersebut menjelaskan pelajaran bahwa keberhasilan seorang pemimpin di dalam organisasi, ya, kalau kita melihat dari Al-Quran itu tadi, diwujudkan dengan dijalankannya seorang pemimpin yang menghasilkan standar perilaku yang tinggi, SOP yang tinggi, nilai-nilai yang tinggi, dan membangun kesadaran dan membangun wawasan akan kepada visi, selalu mengingatkan visi organisasi, visi bidang, bagian, dan visi individu, dan meyakinkan, memberikan keyakinan kepada mereka komponen organisasi agar mereka itu yakin, kuat, percaya, kokoh, dan ya yakin akan apa yang dia ambil itu, dan menimbulkan rasa percaya diri, rasa hormat, dan respect. Ya, ini respect itu responsif, ya, dan bangga terhadap apa yang dikerjakan, percaya apa yang dilakukan itu betul-betul memang membawa nilai dan menumbuhkan. Berikutnya ini ada komitmen-komitmen bagaimana mencapai visi tadi. Ya, karena komitmen ini bagian dari ciri-ciri orang muslim, ciri-ciri orang sukses. Ya, komitmen, ciri-ciri orang ihsan, dan menunjukkan kerja yang melampaui ekspektasi. Jadi kerja totalitas mampu mencapai apa yang diharapkan, ya, dan menegakkan perilaku yang moral. Jadi dengan mengedepankan perilaku dengan cara dalam mencapai tujuan tadi, tentu tidak menghalalkan berbagai macam cara, tentu dengan nilai-nilai moral yang sesuai dengan etika yang berlaku. Nah, ini etika yang benarkan sesuai agama. Itu tadi yang nomor 2. Sedangkan nomor 3, teman-teman sekalian, seorang pemimpin selalu memberikan inspirasi, memberikan terobosan baru, memberikan motivasi. Dan seorang pemimpin juga selalu mencari terobosan-terobosan baru, tantangan-tantangan baru. Agar apa? Agar itu semua dalam rangka untuk mencapai goal-goal atau ekspektasi yang tinggi. Jadi standarnya itu tinggi, tidak mudah puas dengan apa yang telah dicapai. Tidak mudah puas dengan apa yang dicapai, terus mencapai, maka selalu mencari terobosan-terobosan baru. Kemudian mampu membangkitkan entusiasme. Apa entusiasme itu? Semangat. Karena intinya tidak ada kesuksesan tanpa entusiasme, tidak ada kesuksesan tanpa semangat. Maka motivasi tadi terus dibangun, motivasi pengikutnya, motivasi anak buahnya, motivasi semuanya harus dibangun terus.
dibangunkan, dibangkitkan motivasi-motivasinya. Karena hanya dengan motivasi yang kuat ya dapat mencapai targetnya. Ini kalau kita lihat juga tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ya ayat 11 yang mananya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolak. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah SWT atau selain Dia. Jadi ayat tersebut mengandung pembelajaran bagaimana seorang pemimpin itu harus mampu mentransfer, bagaimana tidak hanya bisa membuat visi, tapi juga harus bagaimana mengevaluasi dan memberikan arahan agar visi tersebut bisa tercapai. Seorang pemimpin juga harus memiliki karakter yang kuat, gemar memotivasi, memberikan inspirasi kepada bawahannya, kepada pengikutnya, ya, kepada komunitas organisasinya. Karena sesungguhnya impian atau visi tadi, cita-cita keinginan tadi hanya bisa diwujudkan dan dicapai oleh pemimpin dan anggotanya secara bersama-sama. Tidak ada target yang dicapai sendirian. Sebenarnya tidak ada target yang sulit kalau kita bisa bekerja sama. Dan makanya kuncinya yaitu di teamwork kerjasama tadi. Maka terus kesuksesan pemimpin itu kalau pemimpin mampu mensukseskan anak buahnya tadi, maka di situ perannya di situ. Sesungguhnya manusia ada malaikat-malaikat yang mengelilingi, ya, malaikat ini maknanya pemimpin. Jadi yang mengikuti, mengelilingi, yang di depan, di belakang. Nah, jadi ada pendamping-pendamping ya. Jadi ada coach-coachnya, gitu ya. Jadi ada kita itu dikelilingi, teman-teman sekalian, kita ini dikelilingi di depan, di belakang, kanan kiri kita ada malaikat depan belakang kita. Namun juga ada setan. Kalau malaikat membisikkan kebaikan, setan membisikkan kejelekan. Nah, kita lebih condong kepada siapa? Itulah maka pembimbing-pembimbing kita. Kalau kita menggunakan akal kita, kita akan lebih memilih uh, malaikat, mendengarkan malaikat. Ya. Kemudian seorang pemimpin harus senantiasa berperilaku yang selalu mendengarkan siapa? Mendengarkan, membutuhkan masukan-masukan, membutuhkan umpan balik, atau mendengarkan bawahannya, peduli dan memberikan perhatian khusus. Dan kalau ada masukan-masukan, ya kita harus mendukung. Dan kita juga supaya apa? Supaya mereka semangat di dalam memberikan masukan. Agar apa? Agar bawahan tadi semangat untuk berkarya, berkembang, dan berprestasi. Nah ini ya. Ini tujuannya apa? Kalau ada unek-unek apa, makanya ayo kita bangun komunikasi, kita bangun saluran untuk berkomunikasi tadi. Makanya jangan malu, jangan takut untuk menyampaikan, karena ini kebutuhan seorang pemimpin. Organisasi tidak akan bertumbuh besar kalau bawahan tidak menyampaikan masukan ini. Karena kita tidak akan mampu, karena kita tidak tahu, pimpinan tidak tahu kondisi yang di bawah seperti apa. Maka butuh sekali masukan, problem, permasalahan apa. Itu nanti dari situ nanti pemimpin akhirnya ada inspirasi bagaimana mencari jalan keluar. Ini juga sesuai dengan Quran surat At-Taubah ya. Ayat 128 yang maknanya sesungguh telah datang kepadamu orang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Jadi sungguh telah ada. Jadi setiap manusia, seluruh umat di dunia ini, semua itu mereka itu sudah mendapatkan pembelajaran tentang Islam. Cuman mereka itu mau menerima atau tidak. Dan sungguh mereka telah datang kepada kamu ada Rasul. Rasul itu utusan yang menyampaikan kebaikan, yang menyampaikan tentang kalau agama itu kebenaran Islam. Jadi sama seperti itu. Topiknya di dalam ini tentang kepemimpinan. Sungguh kami itu sudah ada pemimpin kamu. Maka kalau ada ini silahkan dikomunikasikan. Sungguh kamu telah mendapatkan amanah. Sungguh kamu telah mendapatkan apa itu tugas tanggung jawab.
penjelasan. Ya, kalau kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Nah, ininya begitu. Ya, maka seorang pemimpin di dalam menjalankan mencapai visi tadi, maka harus memiliki di dalam menjalankannya, di dalam mendampingi tadi, harus ada namanya sikap kepedulian yang tinggi terhadap anggotanya. Peduli. Tapi bawahan juga harus memperhatikan, sudah peduli. Dan ini yang ditekankan di sini yaitu bagaimana seorang rasul yang peduli. Mereka harus empati, harus mampu merasakan bagaimana penderitaan anggotanya, ya, berperilaku, ada permasalahan apa, ada problem apa. Nah, ini maka dari situ ini ada timbullah empati, kasih sayang dan lain seterusnya. Setelah itu ada permasalahan apa, contohnya kurang semangat, kurang antusias, ada masalah apa, disampaikan, ya. Kalau tidak menyampaikan tidak tahu, ya. Maka seorang pemimpin harus mencari jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh anggota tadi, ya. Maka seorang pemimpin harus memandang anggotanya sebagai komponen yang penting dalam menjalankan organisasi tadi, memahami, mengerti tadi. Maka pemimpin juga dalam hal ini mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan emosinya. Kalau pemimpin ini tidak mampu mengendalikan dirinya, melihat kondisi seperti ini pasti emosi terus. Berat, tidak semudah, tidak mudah yang dilihat. Melihat kondisi yang tidak sesuai yang diharapkan. Contoh tadi ada permasalahan, tidak semangat, tidak ini. Padahal ini, wah ini ada apa? Ini pemimpin itu pasti nanti mereka uh, mengatur, mengelola dirinya. Teman-teman sekalian di bidang-bidang ini juga, mungkin contohnya di bidang humas ada pemimpin, di akademik ada kepemimpinan, di pelatihan ada kepemimpinan di situ, di front office, di bursa kerja ada leader-leader di situ. Melihat yang ini tadi, saya sendiri membawai banyak pemimpin, ya itu kadang-kadang kalau tidak sesuai yang kita harapkan, ini kita makanya kita butuh masukan-masukan sehingga kita tahu mana yang harus saya bisa bantu, sehingga pemimpin itu tahu mana saya harus membantu apa dan seterusnya. Itu sehingga ada jalan keluar. Sehingga nanti tidak kalau nanti diam, nah akan tentu nanti akan terjadi kebuntuan karena kita tidak saling mengerti, tidak saling memahami. Ya, dengan komunikasi tadi akhirnya timbullah pengertian. Selanjutnya yang berikutnya yaitu seorang pemimpin yaitu memberikan stimulus-stimulus atau stimulasi. Ya, artinya stimulasi intelektual. Ya, stimulasi intelektual itu bagaimana ya? Memberikan artinya memberikan inspirasi-inspirasi hampir sama seperti itu, ya. Makanya seorang pemimpin itu harus cerdas, ya, mampu meningkatkan pemahaman, merangsang munculnya cara membangun cara pandang baru, ya. Terus harus mampu berpikir yang kritis, berimajinasi, ya, ya. Kemudian menetapkan nilai-nilai di situ, mampu berimajinasi, kemudian membangun narasi-narasi yang baik, artinya tidak hanya membangun narasi yang uh, doang, tapi yang di sini yaitu memberikan stimulus, gambaran. Kira-kira seperti ini gimana? Jadi jangan terjebak di dalam hal kesibukan yang terus-menerus yang tanpa namanya planning, do check action dan evaluasi. Habis itu dari evaluasi tadi bagaimana kalau kita membuat terobosan baru lah. Ini selama ini kita sudah teman-teman sudah lakukan banyak sekali kita di Polindo, di Siti Pemuda, terobosan-terobosan. Nah, itu terus kita tingkatkan. Kenapa? Jadi kita selalu apa yang lalu kita bisa bertanya apa yang kita bisa tingkatkan lagi, apa yang kita bisa benahi lagi, apa yang kita bisa perbaiki lagi. Nah, inilah ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan. Ini kamu adalah umat terbaik. Tadi kan syaratnya tadi kan cerdas, ya. Ya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, ahli kitab itu dulu zaman ya, jadi sebelum Rasulullah, ya, banyak ahli kitab, seandainya mereka beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tapi kenyataannya di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka itu tahu, paham semua tentang Alkitabnya, tapi mereka tidak mempercayainya, mereka tidak mengimaninya, ya. Nah, ini seperti itu. Ya, ayat tadi yang menjelaskan tentang
kepemimpinan yang mampu, kepemimpinan yang menopang, harus memiliki sifat cerdas, sifat mampu memberikan stimulus atau sifat fatonah yang selalu menebarkan kecerdasan kepada anggotanya, sehingga akan muncul banyak ide-ide baru, ya, terobosan-terobosan baru, ya, sehingga dalam organisasi itu tumbuh semakin tumbuh, terbangun, eh, karyawan-karyawan atau organisasi itu semakin kritis, muncullah critical thinking. Ya, saat ini critical thinking skill ini yang saat ini lagi dibutuhkan dalam melihat suatu permasalahan, mereka peka, respect, dan muncullah critical thinking, dapat akhirnya mampu mencari akar permasalahan dari permasalahan yang ada, dan akhirnya kita bisa memunculkan ide-ide baru, solusi-solusi baru yang lebih tepat, yang tepat, ya, dan kita akhirnya selalu punya ide-ide baru. Ini Al-Quran mengajarkan demikian, luar biasa. Selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki integritas. Ya, tentu itu, ya. Tanpa integritas apa yang bisa tercapai, ya? Tanpa kejujuran tidak bisa, ya. Jadi tidak hanya pandai cerdas, pandai berbicara, ya, tapi harus apa? Harus integritas, ya, harus dapat dipercaya, ya, sikap yang jangan ini, ya, yang harus betul-betul integritas. Ini kok sesuai Quran Al-Sof, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, ini amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengajak segala sesuatu tapi kamu tidak melakukannya. Ini maka tantangan kita sebagai seorang pemimpin harus memerintahkan dan juga melakukannya. Jadi pemimpin yang kuat, yang jujur, yang amanah, yang memegang prinsip dan selalu sama-sama antara keselarasan antara pikirannya, akalnya, dan ucapannya, dan tindakannya, dan hatinya itu selaras, itu, ya, dapat dipercaya. Kemudian yang selanjutnya, seorang pemimpin juga harus selalu berinovasi terus, ya. Nah, ini komitmen inovasi tidak mudah, makanya kita selalu mencari apa, setiap hari kita bertanya kepada diri kita, kira-kira apalagi yang kita bisa benahi, ya, kira-kira apalagi, ya, kira-kira kebaikan apalagi yang kita bisa bangun, ya. Ini diperintahkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, teman-teman sekalian, dan orang-orang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Kami akan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi makanya kita harus selalu kita bangun bagaimana kita selalu berbuat baik. Kalau di dalam pepatah Jawa, sing sapa gelem dalan itu mencari kebaikan, maka sing sapa gelem dalan maka ketemu dalan. Sing sapa sing gelem dalan mencari kebenaran maka akan ketemu. Barang siapa yang mencari kebenaran, kebaikan, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan pula. Maka yang kita bangun itu selalu, kenapa kalau inovasi terus, kita harus membangun kebaikan-kebaikan yang terus-menerus, ya, dan kita ingatkan untuk spirit yang kuat untuk selalu membuat berkembang, maju terus, berkembang, dan spiritnya melahirkan perbuatan yang kebaikan, ihsan, selalu menciptakan, berkreasi, inovasi. Kira-kira apalagi yang kita bisa lakukan, ya, apalagi yang kita kira-kira divisi ini apalagi yang bisa di-create, ya. Ada lagi banyak. Kalau kita lihat itu di beberapa lembaga itu ada divisi, contohnya divisi training ada, divisi reguler ada namanya divisi maintenance, ada divisi yang contohnya sekarang itu digital. Bagaimana sekarang itu permasalahan kertas jadi masalah. Sekarang itu ada juga kertas-kertas tadi sudah digitalisasi. Ini ada perusahaan tuh, lembaga itu sekarang sudah mengerjakan di situ. Ada juga yang divisi yang fokus ke perusahaan, training, ada fokus yang ke pemerintah, perusahaan pemerintah jadi satu. Terus kira-kira kita bisa ada peluang apa lagi yang kita bisa create lagi, ya. Nah, create lagi. Ada juga divisi yang mengembangkan software, programmer, ada divisi yang mengembangkan sekarang, oh ternyata juga masih ada kebutuhan-kebutuhan untuk maintenance di perusahaan, rusak nggak rusak selalu di maintenance. Nah,
apa yang ada di tempat kita yang kita bisa kembangkan. Nanti kita dengan mengelola SDM yang ada, nanti yang bisa kita optimalkan dari siswa-siswa kita kerjasamakan, itu bisa menjadikan divisi-divisi tadi terus berkembang. Jadi kita akhirnya tidak hanya pelatihan, reguler dan non-reguler itu aja, tapi kita bisa kembangkan divisi-divisi yang lain. Selama ini kita sudah pelatihan, reguler dan non-reguler, profesional, terus kita juga ada wisata. Nah, itu bagian dari inovasi. Nah, mungkin kita ada divisi yang maintenance ke perusahaan, pemerintahan. Kita ada mungkin divisi software yang melayani pembuatan software, pembuatan website. Ada lagi mungkin pengembangan dari IA, AI atau kecerdasan intelektual ini harus kita kembangkan supaya bisa menjadikan sumber-sumber baru dari pemasukan-pemasukan. Ini boleh, ini diperintahkan oleh Allah, ya. Ya, kepemimpinan itu harus terbangun dari seorang pemimpin yang memiliki sikap perilaku yang menghormati dari masukan-masukan tadi, keberadaan anggotanya, dan ya itu terus dan kita harus melihat potensi-potensi di dalam anggota itu apa saja yang bisa membuka peluang-peluang baru untuk kesuksesan organisasi, ya. Itu mengajak dan melibatkan anggotanya dalam mencetuskan ide, terobosan, visi-visi, apa itu mungkin ide-ide baru, gagasan baru tadi kemudian diwujudkan secara bersama. Sekarang kan banyaknya hal-hal baru yang bisa diwujudkan, dan selalu menumbuhkan, mampu melakukan perubahan yang maksudnya itu perubahan lebih lebih baik lagi dan lebih baik lagi, karena Allah sendiri juga sudah menyampaikan, aku tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Itu kan, maka kita harus selalu melakukan perubahan. Nah, ya. Kemudian di dalam kepemimpinan ini juga harus menempatkan dirinya sebagai ini, ya, di dalam Quran surat Al-Ahzab dijelaskan, yaitu dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan kepadamu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dia itu Allah Subhanahu wa taala maha penyayang kepada orang-orang. Maka kalau kita melihat dari ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang menempatkan dirinya sebagai agen perubahan, melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi dari skala kecil menjadi skala besar. Tentunya pemimpin tidak bisa sendirian, maka melibatkan seluruh anggotanya tadi sebagai agen perubahan. Perubahan yang bagaimana? Berani mengambil keputusan, berani mengambil tanggung jawab, berani dan selalu memotivasi dan membuat terobosan-terobosan baru. Itulah teman-teman sekalian, pemimpin adalah seorang yang pemberani, berani mencipta ide, visi, berani menjalankan misi, terwujudkan visi dan atau tujuan atau cita-cita, kemudian tadi diwujudkan, dan semua visi misi tadi, visi cita-cita tadi dilakukan atau dipertanggungjawabkan menjadi kesepakatan keputusan bersama-sama dalam suatu organisasi, ya. Itu ya, jadi teman-teman, apa itu visi? Visi yang ideal itu adanya visi adalah rumusan visi, kemudian ada pemimpin berperilaku yang baik, pengikutnya mampu mengidentifikasi perilaku pemimpin yang baik, adanya relasi yang baik, ya, kemudian ada motivasi untuk mencapai tujuan tadi, kemudian dibutuhkan stimulus atau memberikan ide-ide gagasan yang terbaik, ya, kemudian mampu apa itu memecahkan masalah. Jadi jika ada masalah-masalah juga mampu diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang critical thinking, dengan kritis. Ya, inilah kalau mampu sudah seperti itu, maka kalau bawahannya, pengikutnya itu berkembang. Jadi kesuksesan seorang pemimpin yaitu jika bawahannya atau organisasinya semakin berkembang, ya, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Dimensi kepemimpinan dapat dilihat dari nilai-nilai kepemimpinan, yaitu dari beberapa tadi yang sudah kami sampaikan, yaitu membangun organisasi, karena apabila mereka bertumbuh berkembang, sejatinya mereka telah sukses. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan kepada saya, pembelajaran kepada saya dan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan memberikan kesadaran, memberikan pencerahan kepada kita bahwa kita semua adalah agen dari suatu perubahan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita, semuanya
orang yang berbuat zalim maupun berbuat baik kepada kita, semuanya kita doakan semoga mereka menjadi orang baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ولا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبشرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم